Shalom semuanya. Kembali lagi di Rencana Renungan Singkat Jumat Pertama. Nah teman-teman, kembali lagi bersama saya Larissa Davigena Hutagaol. Nah, dan di Rencana kali ini saya tidak sendiri nih. Saya bersama seseorang spesial yang bernama nama saya Alian Hein. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Oke. Kak Hein, mungkin kakak kesibukannya belakangan ini ngapain sih? Oke. Sebelumnya perkenalkan sekali lagi, nama saya Aldian Hein, panggilan hari-hari Hein. Saya saat ini bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sebagai seorang ASN, dan puji Tuhan dipercayakan oleh kantor saat ini diberikan beasiswa untuk bisa lanjut studi di Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada. Wow, keren sekali ya Kak Hein. Nah, mungkin tadi kakak katanya sudah bekerja ya Kak, sudah banyak sekali. Berarti kakak udah kuliah S1, menempuh pendidikan S1 dan S2 nih ya Kak? Iya, jadi sebelum ASN itu saya sebenarnya sudah kuliah S2, saya ambil ilmu pangan. Tapi ya itulah rencana Tuhan ya, kita nggak tahu. Dan sampai waktu saya daftar itu tidak dibuka formasi sebelumnya, di mana saya ingin jadi dosen, tapi karena formasinya tidak dibuka, saya mengambil formasi yang saya kerja sekarang sebagai seorang ASN di Dinkes. Oh, mungkin itu pengalaman di mana rencana kakak tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Mungkin kakak bisa lebih lagi menceritakan gimana? Ya? Iya, kita penasaran Kak. Ya, kalau bisa saya share sedikit ya. Memang secara manusia sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauan kita pasti terasa pertama kecewa kan. Nah, itu yang saya alami pada tahun 2019, di mana saat itu saya dengan yakin, dengan berdoa sungguh-sungguh, karena tahun sebelumnya di 2016 saya itu S2 kan. S2 itu saya sudah dengan sekuat tenaga saya ikut dosen. Jadi kan karena pikirku saya ingin jadi dosen, jadi saya harus ikut dosen, ikut penelitian, ikut project dan sebagainya, publikasi jurnal. Jadi saya sangat semangat sekali karena saya tahu destiny saya itu akan menjadi dosen. Karena cara pikir saya juga, saya ingin mengajar, saya ingin jadi dosen kan. Jadi sepanjang saya ikut kuliah waktu itu di Manado, S2-nya di Manado, pada saat lulus, saya sudah yakin, dosen saya juga sudah bilang bahwa akan dibuka formasi di universitas itu, di mana saya bisa masuk di situ. Nah, pada saat dibuka formasinya, diumumin kan, biasanya diumumin, saya lihat, wah, nggak buka. nggak dibuka pengumumannya. Dan ketika saya lihat itu, saya agak marah sama Tuhan, saya kecewa lah. Karena secara manusia kita udah bertahun-tahun kan, saya udah kuliah, udah bikin ini, bikin itu buat bisa kejar destiny saya. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Nah, ketika itu saya ingat itu saya sempat di motor, waktu pulang itu saya nangis. Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kenapa nggak ngomong dari awal? Terus Tuhan kayak bilang begini, kamu aja yang nggak dengar. Tapi dari situ, dari kekecewaan itu saya belajar bahwa apa yang menurut kita baik belum tentu yang terbaik. Nah, momen yang paling menurut saya itu momen yang paling down lah dalam hidup, karena kayak kamu udah berusaha sebaik mungkin tapi at the end of the time itu sia-sia, useless. Nah, itu titik terendah saya, dan situ saya langsung ingat bahwa kalau gitu Tuhan, apa rencanamu? Itu sebenarnya yang perlu dari awal saya tanyain dulu. Apa rencanamu Tuhan? Karena saya langsung kepikiran, ini rencana saya gini kan. Saya waktu itu nggak sempat terpikirkan tanya, apa sih rencanamu atas hidupku Tuhan? Nah, pada lowest point itu saya tanya, Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Dan apa? Tuhan nggak langsung jawab. Tapi Tuhan memberikan tanda. Intinya saya minta tanda, Tuhan, kalau memang Tuhan mau, saya mau ikut yang ini, yang formasi lain, bukan dosen, tolong Tuhan tunjukkan, tolong Tuhan beri tanda. Dan saat itu Tuhan kasih tanda. Tuhan kasih tanda yang menurut saya itu tanda dari Tuhan, dan sudah saya apply di situ, dan puji Tuhan bisa lulus. Nanti ada sharing juga terkait bagaimana saya bisa lulus karena ada penyertaan Tuhan juga di situ.
Mungkin Kak, tadi dari sharing kakak bilang kalau kakak di titik terendah kakak. Nah, gimana kakak bisa bangkit dari titik terendah itu, tetap percaya sama Tuhan, padahal sementara usaha kakak yang kakak anggap sudah berjuang maksimal itu sia-sia begitu saja, Kak? Ya, pertanyaan yang bagus. Karena kebanyakan gini loh, saat kita gagal atau saat kita merasa jauh dari Tuhan karena kita sudah gagal, atau kayak kita marah sama Tuhan, kita kadang-kadang lari kan. Kita lari dari Tuhan, nggak mau masuk gereja lagi ya, aku nggak mau pelayanan lagi ya, udahlah, guna apa aku pelayanan tapi doaku nggak dijawab, guna apa aku bikin hal-hal yang Tuhan suka tapi pada endingnya apa yang aku ingini nggak terjadi, kan gitu kan. Aku awalnya gitu, saya awalnya gitu. Jadi pas di lowest point itu nggak ada pilihan lagi kan, saya mau lari dari Tuhan, kayak sudah jatuh ketimpa tangga lagi kan. Nah pada saat itu saya langsung ingat, kalau gitu bukan lari, tapi saya harus dekat dengan Tuhan, semakin harus lebih dekat, memperkuat iman saya bahwa Tuhan punya rencana. Dan ketika saya di titik terendah itu, hanya Tuhan yang bisa bantu. Nggak ada orang tua, teman terdekat, apalagi kerabatmu yang paling dekat, temanmu yang kamu sering curhat itu nggak bisa bantu. Karena yang bisa bantu itu hanya Tuhan. Yang bisa mengisi kekosongan hati itu hanya Tuhan. Dan itulah yang membuat saya bisa bangkit. Karena saya yakin bahwa di titik terendah itu adalah kesempatan Tuhan untuk menyatakan dirinya pada saya saat itu. Dan itulah ketika saya doa tanya, Tuhan apa maumu? Tiba-tiba ada damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam hati. Ada harapan, intinya ada harapan bahwa saya yakin bahwa di firman Tuhan bilang kan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan damai sejahtera. Itu saja intinya, yakin saja sama itu. Bukan rancangan kecelakaan, meskipun menurut kita itu kecelakaan kan. Udah kecelakaan ini udah bertahun-tahun, aku udah istilahnya udah bangun dari bertahun-tahun, tapi endingnya sia-sia kan. Secara manusia ini sebuah kecelakaan kan. Tapi kalau kita balik ke Bible lagi, bahwa itu bukan kecelakaan, karena rancangan Tuhan itu tidak pernah ada yang kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan damai sejahtera dan harapan di hari ke depan. Nah itu yang saya pegang. Jadi saya bilang, kalau bukan kecelakaan berarti ada hari depan yang penuh harapan yang membuat saya bisa bangkit saat itu. Terus dari situ saya langsung bilang, Tuhan kalau begitu apa maumu? Nah itu titik poin saya dari situ. Saya tanya apa maumu Tuhan? Itu titik poin di mana saya bisa bangkit dari keterpurukan itu sih. Sungguh sharing yang sangat memberkati ya Kak. Berarti kita harus bertanya kepada Tuhan, apa maunya Tuhan. Terus kita juga supaya bangun dari keterpurukan itu, kita tetap percaya sama rencana Tuhan ya Kak. Jangan lari dari Tuhan, tapi semakin dekat dengan Tuhan. Meskipun susah ya. Karena di saat lowest point itu, pengen marah sama Tuhan, tapi gimana ya, gak ada pilihan lain kan. Karena menurutku gini loh, kayak Tuhan itu kayak seorang yang membuat meja ini kan. Nah, yang tahu fungsi meja ini si pembuat itu. Meja ini fungsinya untuk apa? Toh hanya pembuat itu yang tahu. Sama kayak kita, yang ciptakan kita kan Tuhan. Kita punya destiny masing-masing. Yang tahu destiny kita itu Tuhan, bukan kita sendiri. Makanya kenapa kita harus tanya ke Tuhan, apa mau Tuhan dalam hidupku? Meskipun itu kadang-kala ya nggak sesuai sama rencana kita, nggak sesuai sama keinginan kita, sama passion kita. Tapi ketika Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi A atau menjadi B, menjadi C, menjadi D, itu sudah ada destiny yang Tuhan sudah taruh ketika kita lahir di dunia. Itu sih. Nah mungkin tadi kakak bilang tentang rencana-rencana Tuhan. Apa sih yang membuat kakak yakin kalau itu rencana Tuhan, dan gimana kakak bisa mendapatkan tanda mungkin dan cara pelaksanaannya untuk menghidupi rencana Tuhan itu? Oke, jadi kalau bisa saya sharing sedikit. Seperti yang saya bilang tadi kan, saya awalnya ingin jadi dosen, terus pas saya minta tanda ternyata Tuhan mau saya di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Nah waktu tes itu, jadi 6 bulan sebelum tes, saya sudah persiapkan, saya sudah udah belajar mati-matian, karena saya pikir gini, saat kita ikut tes itu kan ada banyak anak Tuhan di situ, betul kan? Kayak misalnya teman-teman juga mau ikut tes masuk UGM, ada banyak anak Tuhan situ, dan doanya pasti sama kan? Tuhan berikan saya nilai terbaik buat saya bisa lulus. Nah, saya juga gitu waktu itu. Jadi saya pikir gini, bagaimana membuat pandangan Tuhan itu teralih kepada saya sendiri? Yaitu dengan apa? Dengan berjuang. Jadi saya target tiap hari itu belajarnya 6 jam.
harus 6 jam. Dan sebagai informasi, saya lagi kerja juga kan. Jadi untuk belajar itu nanti malam atau misalnya di bus atau di kendaraan transportasi umum saya sempatin belajar. Jadi 6 bulan itu saya sudah persiapkan, dan singkat cerita pada saat hari pelaksanaan itu, di hari H itu masuk ke ruangan, dan tibalah saat saya lihat soal ada 100 nomor, kenalah panic attack. Panic attack. Akhirnya dari 100 nomor hanya 20-30% soal yang saya yakin itu jawabannya mungkin saja benar. Jadi bayangkan sekitar 70% 70 nomor itu saya nggak tahu jawabannya. Dan pada saat itu saya bilang gini, Tuhan, kamu udah kasih tanda aku untuk masuk di ini. Aku udah rela hati nih nggak mau jadi dosen. Kamu udah tuntun aku ke sini. Aku udah berjuang mati-matian, tiap hari aku belajar 6 jam, 6 bulan sebelum itu aku udah belajar, Tuhan. Terus kenapa di poin ini tiba-tiba kenapa soalnya beda, Tuhan? Kenapa nggak kasih tahu kisi-kisinya dari awal sehingga aku bisa belajar itu kan? Pada saat itu saya kayak pasrah. Terus tiba-tiba dalam hati bilang gini, mintalah hikmat, saya ingat itu, mintalah hikmat. Terus saya, Tuhan kalau begitu tolong kasih hikmat. Ini udah di luar kendaliku Tuhan, aku nggak tahu lagi jawabannya apa. Jadi saat jawab pertanyaan itu aku cuma kayak gini, kan soalnya analisa. Jadi Tuhan kira-kira jawabannya apa ya? Dan pada saat saya nanya gitu, tiba-tiba kayak ada hikmat yang mengalir, membuat pengertian-pengertian yang saya bisa jawab soalnya. Dan jawaban itu dalam hati sih belum tentu benar kan, kayak cuma insting aja. Jadi 70 nomor itu kayak main ngasal aja sebenarnya. Tapi dengan iman. Tuhan kira-kira jawabannya apa ya? A B C D E. D ya, D. Kayak karena udah pasrah kan, kamu mau ngapain lagi? Udah nggak tahu jawabannya apa ya, pasrah aja. Sambil dengan iman bahwa Tuhan pasti tuntun. Singkat cerita, saat semuanya sudah keluar, saya nggak berani klik selesai, karena kalau selesai itu nilainya kan langsung pop up. Saya nggak berani. Jadi posisinya saya lagi gini, terus pasti waktunya habis, kan nilainya pop up sendiri. Pas nilainya pop up, saya ingat itu ada petugas yang datang dari BKN, terus dia bilang begini, wah Mas kok nilainya tinggi banget. Aku bilang gini, serius? Kayak nggak percaya, ini salah lihat tuh salah dengar ya. Pas lihat, iya jangan-jangan salah ya. Pas saya keluar, kan waktu kita ngerjain di dalam kan live score-nya ada di luar. Jadi orang-orang di luar itu bisa lihat live score kita kan tadi. Nah teman saya langsung datang, hei kamu loh, pas waktu menit pertama itu aku sampai bilang, wah Tuhan itu dahsyat loh. Menit pertama keluar live score-nya itu, namaku itu di urutan 1, nggak pernah turun. Wow. Kamu bayangin kalau saya bilang waktu itu 70 nomor nggak tahu, pasti mereka nggak percaya. Dan pas memang benar teman-teman juga bilang, pas keluar live score-nya namamu itu di nomor 1 terus dan nggak turun-turun. Kalau yang lain kan naik turun. Kalau dia ganti jawabannya pasti turun, kalau salah turun, kalau benar dia naik. Nah namaku itu nomor 1 nggak pernah turun-turun. Pas saat saya dengar itu, saya langsung lihat ke atas, saya bilang terima kasih Tuhan. Ini adalah tanda bahwa apa yang saya tanyakan dulu, Tuhan kamu mau nggak aku di sini? Apa maumu Tuhan? Itu tanda bahwa Tuhan menyertai saya saat itu. Dan itu membuktikan juga bahwa ketika kita melakukan bagian kita dengan baik, dengan terbaik, hal-hal yang di luar kendali kita kayak tadi, panic attack dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Itu sih yang menurut saya teman-teman semua bisa ambil nilai bahwa misalnya dalam kuliah ya, mengerjakan pekerjaan apapun, tugas dan sebagainya, jangan buat buat semaksimal mungkin, buat sebaik mungkin. Bukan untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan, sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Dan teman-teman pasti akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita semua. Itu sih yang bisa saya share. Puji Tuhan sekali ya Kak. Terima kasih Kak untuk share-nya. Sama-sama. Selanjutnya mungkin kita bisa menyapa teman-teman yang baru masuk UGM nih. Mungkin banyak dari teman-teman yang juga merasa seperti Kakak. Tidak sesuai dengan destiny yang mereka idam-idamkan. Mungkin Kakak juga bisa memberitahu kepada teman-teman di luar sana gimana sih cara menerima kembali rencana Tuhan itu, dan kita bagaimana menghidupi rencana Tuhan step by step dari kita berada dalam lowest moment kita dan juga kita bisa bangkit lagi untuk menghidupi rencana Tuhan itu. Mungkin Kakak bisa sharing kepada teman-teman. Ya. Ini buat teman-teman, adik-adik semua yang mungkin baru masuk UGM saat ini ya, baru masuk kuliah.
Mungkin ada yang sesuai jurusan mungkin ya, atau ada mungkin yang nggak sesuai jurusan karena desakan orang tua atau karena suatu dan lain sehingga dipaksakan harus ikut jurusan ini. Nah, mungkin advice dari saya seperti ini ya, mungkin adik-adik semua, teman-teman semua harus tetap yakin bahwa tidak ada sesuatu terjadi secara kebetulan ya, meskipun itu nggak sesuai sama keinginan kita. Selagi kita percaya bahwa Tuhan yang menuntun hidup kita, entah bagaimanapun itu, sama adik-adik kalau misalnya ke suatu tempat pakai Google Maps kan, misalnya nih adik-adik salah masuk lorong, harusnya Google Maps arahin ke kanan, adik-adik malah ke kiri, tapi setelah itu apa yang terjadi? Dia akan recalculating ulang kan mapnya. Intinya dia harus sampai ke tujuan itu, dia harus sampai ke destiny itu. Intinya kalau adik-adik mungkin sekarang merasa, aduh aku kuliah ini nggak sesuai sama passion, nggak sesuai sama keinginanku nih. Tapi selagi adik-adik percaya pada tujuan Tuhan, pada rencana Tuhan, pada penyertaan Tuhan, itu entah mau belok sini, itu akan Tuhan arahkan ke titik yang sebelumnya yang Tuhan sudah tetapkan di situ. Jadi adik tetap yakin saja, percaya saya, jalani saja apa yang menjadi tanggung jawab sebagai pelajar nantinya di UGM nanti, dan lakukan yang terbaik ya. Kalau ada tugas, bikin yang sebaik mungkin, bukan untuk manusia, tapi bikin itu untuk Tuhan sebagai bentuk penyembahan. Itu sih. Berarti kita harus melakukan yang terbaik dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau misalnya kita ada salah jalan ataupun kita nanti kesusahan di tengah jalannya, dan juga percaya dengan rencana Tuhan ya Kak. Iya betul, kita percaya aja Tuhan pasti akan menuntun kita sampai ke sini di mana Tuhan sudah tentukan dari semula. Karena tiap orang kan punya destiny masing-masing. Terima kasih ya Kak atas sharing dan waktunya. Sungguh sangat memberkati kali dengan sharing Kakak, di mana Kakak bisa menghadapi lowest moment Kakak, tetap percaya dan bisa bangkit lagi untuk menghidupi rencana Tuhan. Dan kita juga dapat sesuatu yang bisa kita terapkan nanti ke depannya Kak, gimana kita nanti bisa menghadapi hal-hal tersebut Kak. Terima kasih ya Kak, terima kasih banyak. Nah mungkin teman-teman sampai di sini saja rencana kali ini. Sampai jumpa di rencana selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.